dalam memenuhi tugas mata kuliah psikologi kepribadian yang diampu oleh Ibu Nur Agni Saparia. Perkenalkan, nama saya Syarafina, NIM 1906200058. Saya berasal dari Prodi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Maluku Salem. Nah, pertama-tama mari kita simak latar belakang tokoh. Dia adalah Albert Bandura, lahir di Montreal, Alberta, Kanada pada 4 Desember 1925. Bandura adalah keturunan Polandia dan Ukraina. Ayahnya berasal dari Polandia, sedangkan ibunya berasal dari Ukraina. Masa kecil Bandura dan remajanya dihabiskan di desa kecil, hingga Bandura menempuh pendidikan di sana. Nah, keterbatasan pendidikan di kota terpencil menyebabkan Bandura menjadi mandiri dan memiliki inovasi belajar. Dan sifatnya yang mandiri dan memiliki inovasi belajar ini berkembang terbukti membantunya dalam karir panjangnya. Nah, Bandura pernah bersekolah di sekolah kecil yang hanya terdapat 2 guru. Menurut Bandura, karena keterbatasan sumber daya pendidikan, para siswa harus bertanggung jawab atas pendidikannya sendiri. Albert Bandura kemudian melanjutkan pendidikannya di University of British Columbia. Awalnya, Bandura memilih jurusan ilmu biologi, dan minatnya pada psikologi terbentuk secara tidak sengaja. Bandura meraih gelar sarjana di tahun 1949. Kemudian ia meraih gelar master psikologi pada tahun 1991. Hingga setahun berikutnya ia meraih gelar dokter PhD dalam psikologi klinis. Setelah lulus, Bandura diterima bekerja di Stanford University. Nah, saat itu juga berbagai penelitian mulai dijalankan dan mulai dikembangkan oleh Albert Bandura. Di tahun 1964, Albert Bandura dilantik sebagai profesor dan mendapatkan anugerah American Psychological Association untuk kategori Distinguished Scientific. Pada tahun berikutnya, Bandura bertemu dengan Robert Sears dan belajar tentang pengaruh keluarga dengan tingkah laku sosial dan proses identifikasi. Sejak itu Bandura mulai meneliti tentang pembelajaran sosial dan mengambil muridnya Richard Ward sebagai asistennya. Bandura berpendapat walaupun prinsip belajar cukup untuk menjelaskan dan meramaikan tingkah laku. Nah, Albert Bandura ini sangat terkenal dengan teori pembelajaran sosialnya. Albert Bandura menyatakan bahwa manusia memperoleh suatu perilaku melalui hasil peniruan atau mutation dari penyajian oleh sebuah perilaku modeling. Ada 3 peranan utama model peniruan. Yang pertama ada sebagai contoh untuk ditiru, yang kedua ada untuk memperkuat atau memperlemah perilaku yang sudah ada pada diri individu, dan yang ketiga ada memindahkan pola-pola perilaku yang baru kepada seorang individu. Teori belajar sosial dari Albert Bandura ini didasarkan pada 3 konsep. Yang pertama ada determinis resiprokal. Nah, menjelaskan tentang tingkah laku manusia dalam bentuk interaksi timbal balik yang terus-menerus antara kognitif, behavioral, dan lingkungan. Individu menentukan tingkah lakunya dengan mengontrol lingkungan sekitarnya. Yang kedua ada tanpa reinforcement atau tanpa penguatan. Nah, menurut Albert, penguatan itu tidak terlalu penting dalam proses belajar, dan penguatan itu bukan satu-satunya pembentuk tingkah laku. Orang dapat belajar sesuatu hanya dengan mengamati, kemudian mengulang apa yang ia lihat. Yang ketiga ada kognisi dan regulasi diri. Nah, konsep Bandura ini menempatkan manusia sebagai pribadi yang tepat mengatur dirinya sendiri karena mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungannya. Di dalam teori belajar sosial Albert Bandura ini terdapat 3 struktur kepribadian. Yang pertama ada sistem diri atau self-system. Self-system ini merupakan struktur kognitif yang memberi pedoman atau cara kerja dan seperangkat fungsi persepsi, evaluasi, dan pengaturan tingkah laku. Kemudian, sistem self ini menjadi bagian dari interaksi timbal balik. Yang kedua ada regulasi diri. Manusia mempunyai kemampuan berpikir dan memanipulasi lingkungannya. Menurut Bandura akan terjadi strategi reaktif dan proaktif dari regulasi diri ini. Strategi reaktif yang dipakai untuk mencapai tujuan dalam hidup, sedangkan strategi proaktif itu dipakai bertujuan untuk mencapai tujuan baru yang lebih tinggi lagi. Yang ketiga ada efikasi diri atau self-effication. Efikasi adalah penilaian diri terhadap kemampuan untuk melakukan suatu perilaku yang ingin dicapai. Efikasi ini bersumber dari pengalaman menguasai sesuatu, pengalaman vicarious yaitu pengalaman orang lain, persuasi sosial yaitu komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi orang lain, dan kondisi fisik dan emosional.
Albert Bandura menyatakan bahwa dinamika kepribadian itu lebih kepada motivasinya sebagai sumber inspirasi individu untuk bertingkah laku. Nah, motivasi dalam dinamika kepribadian seseorang akan digambarkan sebagai berikut. Di sini kita bisa melihat motivasi sebagai sumber inspirasi bertingkah laku, motivasi sebagai konstruk kognitif yang bersumber dari gambaran hasil dan harapan keberhasilan yang dicapai. Harapan diperkuat dengan adanya reinforcement atau penguatan agar motivasi seseorang untuk bertingkah laku sekaligus menetapkan tujuan atas performansi dirinya. Albert Bandura berpendapat bahwa perkembangan kepribadian itu bisa didapat dengan proses belajar melalui observasi. Nah, menurut Albert Bandura, kebanyakan belajar itu terjadi tanpa penguatan. Dalam penelitiannya, orang dapat mempelajari respon baru dengan melihat respon orang lain. Melalui observasi ini, kita bisa melakukan peniruan atau modeling. Modeling ini bukan sekedar meniru atau mengulang apa yang dilakukan orang lain, tetapi modeling ini juga melibatkan penambahan dan pengurangan tingkah laku yang ada pada diri kita. Apabila memperoleh penguatan, maka perilaku yang ditiru itu akan menjadi perilaku diri kita sendiri. Albert Bandura telah menjadi penulis produktif dengan menulis buku, artikel, dan jurnal selama 60 tahun terakhir dan merupakan psikolog yang selama hidupnya paling banyak membuat kutipan. Mungkin hanya sekian pembelajaran kali ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.